Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Royadi dari Reuni 3 PTP 4 Pamko, beserta PLB 2 Angkatan ke-28. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen bisnis. Yang pertama adalah manajemen. Tujuan dasar manajemen ada dua, yakni efektif dan efisien. Konsep manajemen dalam berorganisasi ada tiga: input, proses, dan output. Input itu adalah SDM, sumber keuangan, aset fisik, dan informasi. Sementara proses ini planning and decision making, organizing, leading, dan controlling, sehingga menghasilkan outputnya, yakni tujuan mencapai efisien dan efektif. Kemudian kita masuk ke managerial skill. Ada 7 managerial skill. Yang pertama adalah technical, interpersonal, conceptual, diagnostic, communication, decision making, dan time management. Kita masuk ke sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan. Itu diawali dengan anggaran operasional. Yang kedua, anggaran berbasis aktivitas. Yang ketiga, proses dan struktur pengendalian manajemen. Yang terakhir adalah ukuran kinerja dan kompensasi manajemen. Apa kegunaan anggaran? Kegunaan anggaran ada 4. Yang pertama adalah menyelaraskan dengan rencana strategis. Yang kedua, koordinasi. Yang ketiga, bagian dari pertanggungjawaban, dan yang terakhir adalah sebagai dasar evaluasi kinerja. Kita masuk ke bagian intermediate, problem solving, dan decision making. Ada 3. Yang pertama, disiplin melihat fenomena secara keseluruhan dan menekan kepada kerangka berpikir yang berkaitan. Yang kedua, cara pandang yang berfokus kepada pola perubahan sehingga tidak melihat suatu fenomena secara statis. Yang terakhir, yang ketiga adalah alat analisa untuk memahami sesuatu sehingga memberikan kemampuan untuk melihat permasalahan yang kompleks. Analisis situasi itu berfungsi untuk proses untuk memahami fenomena atau situasi yang terjadi. Apa fungsinya? Itu untuk merumuskan kebutuhan atau permasalahan yang perlu segera ditangani, sehingga tujuannya akhirnya adalah untuk merumuskan hal-hal yang berpengaruh terhadap fenomena tersebut. Kemudian kita masuk hedge analisis. Apa hedge analisis? Hedge analisis adalah suatu analisis yang sistematis terhadap perencanaan atau operasional, baik terhadap peralatan maupun manusia, atau dapat pula untuk tindakan efisien operasional. Hedge analisis semula digunakan untuk menyelesaikan problem solving masalah yang operasional. Kemudian kita masuk ke dinamika sistem. Ada 6 metode pendekatannya. Yang pertama, yakni identifikasi dan definisi masalah. Langkah kedua, konseptualisasi sistem. Langkah ketiga, formulasi model. Langkah keempat, simulasi dan validasi. Langkah kelima, analisa dan pengembangan kebijakan. Dan yang terakhir adalah langkah keenam adalah penerapan. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.